Salam, teman yang dikasih Tuhan dan juga sahabat Facebook dimana saja berada. Pendeta Dr. Kris Marantika memberikan sebuah pernyataan ketika beliau masih hidup bahwa pemuda itu adalah modal Allah. Bahwa pemuda itu adalah modal Allah. Dan kalau kita melihat sejarah tokoh-tokoh Alkitab, maka kita melihat kebenaran itu. Bahwa tokoh-tokoh Alkitab pada umumnya dipanggil ketika mereka masih muda. Mereka dipakai Tuhan ketika usia mereka masih muda. Yusuf umpamanya, dia dipakai Tuhan menjadi Perdana Menteri dalam usia masih di bawah 40 tahun. Demikian juga dengan Daniel. Demikian juga dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeskiel. Jadi pemuda-pemuda adalah modal Tuhan. Demikian juga dalam perjanjian baru. Para rasul ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya, itu rata-rata usia 30 tahun atau maksimal 35 tahun. Dan ketika mereka menjadi pemberita Injil yang dahsyat, usia mereka masih di bawah 40 tahun. Jadi benar bahwa pemuda itu modal Allah. Sejarah bangsa kita membuktikan bahwa pemuda itu adalah modal sebuah bangsa. Indonesia menjadi merdeka bukan karena orang-orang tua, tetapi karena ada orang-orang muda seperti Bung Karno, Bung Hatta, masih dalam usia yang muda, menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan kita bisa merdeka. Pemuda gereja adalah modal Allah. Pemuda Kristen adalah modal Allah. Dan sebagai pemuda tentu banyak pergumulan, banyak perjuangan. Karena itu firman Tuhan bagi kita dalam bulan ini, judulnya adalah berjuang mempertahankan iman. Berjuang mempertahankan iman. Karena di dalam kehidupan ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan. Jadi berjuang untuk mempertahankan iman. Mazmur 119 yang kita baca tadi membuat pertanyaan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan kata lain, firman Tuhan ini mau berkata, dengan apakah seorang muda bisa tetap mempertahankan kehidupan imannya? Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat kita, adalah perjuangan yang tidak mudah untuk mempertahankan iman. Semua fasilitas teknologi yang memudahkan komunikasi juga sekaligus menjadi sebuah cobaan, godaan yang luar biasa. Kebaikan atau kemakmuran ekonomi itu menjadi sesuatu yang memudahkan orang untuk hidup nyaman, tetapi sekaligus juga menjadi cobaan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan imannya di dunia yang penuh dengan cobaan? Firman Tuhan ini menjawab dengan tegas. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi di dalam ayat 9 ini terjadi sebuah pertanyaan, lalu dijawab sendiri oleh firman Tuhan ini, bahwa seorang muda bisa menang dalam mempertahankan imannya di tengah-tengah begitu banyak pencobaan di dunia ini, hanya kalau dia memiliki firman Tuhan, hanya kalau dia berpegang kepada firman Tuhan, hanya kalau dia memiliki pengetahuan akan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita sadari. Sebagai orang tua, kita harus menyadari itu. Bahwa berjuang mempertahankan iman bagi seorang muda, itulah sebuah perjuangan nyata. Perjuangan yang real. Lalu bagaimana mereka bisa menang dalam berjuang mempertahankan iman itu? Itu adalah kalau mereka mengerti firman, mereka mentaati firman, mereka berpegang kepada firman Tuhan. Mengapa? Karena Mazmur 119 berkata di dalam ayat 105 dengan tegas seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam ayat ini firman Tuhan menegaskan bahwa firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita, menjadi pelita bagi perjalanan hidup kita. Saya mau mengajak kita melihat contoh-contoh konkret dalam perjuangan orang muda mempertahankan iman. Yang pertama adalah dari Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, orang-orang muda yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Tidak mudah bagi Yusuf untuk menjalankan kehidupan beriman ketika dia menjadi seorang budak. Coba kita memikirkan sebentar bagaimana gaya hidup para budak. Jadi ketika dia masuk ke dalam sebuah komunitas budak, itu bukan saja bicara tentang perlakuan sewenang-wenang dari majikannya, karena mereka tidak punya asasi, tetapi sebagai komunitas budak, mereka hidup dalam pergaulan sesama yang buruk. Umumnya mereka tidak hidup dengan etika yang tinggi. Kalau berbicara, kemungkinan lebih banyak perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak senonoh, itulah yang mereka ucapkan. Dalam memperlakukan sesama, mereka adalah orang-orang yang keras. Bahkan mungkin juga dalam hal moral, mereka adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang rendah dalam moral. Jadi itu adalah situasi yang tidak mudah. Bagi seorang muda yang bernama Yusuf, yang pada waktu dia masuk ke dalam komunitas budak itu dalam usia antara 16 sampai 18 tahun. Seorang remaja, seorang pemuda yang masih muda sekali bergabung dengan komunitas para budak. Padahal dia tadi adalah orang yang di rumahnya diajarkan tentang etika, diajarkan firman Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Dan puncak daripada pencobaan perjuangan iman Yusuf adalah ketika dia telah mendapat promosi dari Tuhan, keluar statusnya sebagai seorang budak yang bekerja di kandang kuda, lalu masuk menjadi seorang tangan kanan seorang perwira pengawal Firaun. Di sana dia tetap hidup di dalam kebenaran. Lalu firman Tuhan bersaksi, menceritakan bahwa istri tuannya yang bernama Potifar tiap hari menggoda dia. Tiap hari mengajak dia untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tiap hari juga Yusuf menolak. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, itu bukanlah perjuangan yang mudah.
Para ahli semuanya percaya bahwa istri Potifar adalah seorang wanita yang cantik. Dan Yusuf, orang kepercayaan Potifar, Yusuf, orang muda yang masih sangat muda, tentunya seharusnya mudah tergoda, mudah jatuh. Tiap hari Yusuf berjuang mempertahankan imannya dan menolak godaan itu. Di mana puncaknya istri Potifar hendak memperkosa dia dan dia melarikan diri. Dia berkata, bagaimana mungkin saya berbuat kejahatan yang begitu besar kepada Allah dan Tuhanku. Itulah pernyataan bahwa dia takut Tuhan. Itu adalah pernyataan bahwa dia berpegang kepada firman Tuhan. Ketika Daniel bersama 3 temannya Sadrah, Mesak, dan Abednego dibawa ke Babel sebagai orang-orang buangan. Mereka juga adalah orang-orang muda yang kemungkinan besar usianya di bawah 22 tahun. Lalu mereka dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan calon pemimpin kerajaan Babel masa depan. Mereka dimasukkan ke dalam asrama, ikut peraturan-peraturan asrama, termasuk dalam hal menu makanan. Di asrama mereka diberikan fasilitas yang bagus, karena mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin daripada kerajaan Babel. Demikian juga dengan menu makanan yang disediakan bagi mereka adalah menu makanan yang terbaik. Alkitab berkata, mereka makan dengan menu makanan raja. Itu adalah sesuatu yang sangat menggiurkan. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Bukankah sekarang kita hidup di dalam dunia kuliner? Kita begitu diserbu dengan kuliner-kuliner dari luar negeri. Sesudah fast foodnya Amerika, sekarang masuk street foodnya Korea, Thailand, dan anak-anak muda menyerbu. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kali kalau tidak salah, saya membaca di sebuah berita, karena ada satu rumah makan memberikan diskon yang begitu besar, maka yang antri itu dikatakan sampai 1 kilometer. Wah, itu luar biasa. Padahal besok masih bisa dibeli itu makanan. Tetapi hanya karena diskonnya katanya sangat besar, maka yang antri untuk makan itu, untuk makan atau membeli makanan itu, sampai 1 kilometer. Itu menunjukkan kalau bicara tentang makanan, orang akan sangat bergairah, apalagi kalau murah sekali. Tetapi kita membaca bagaimana Daniel bersama 3 temannya Sadrah, Mesak, dan Abednego, walaupun ditawari makanan yang paling lezat, yaitu makanan yang dihidangkan kepada raja, mereka berkata, kami mohon diizinkan tidak ikut makan makanan yang lezat itu. Alkitab membuat pernyataan, Daniel dan teman-temannya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Daniel, kata firman Tuhan, berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Itu adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Kalau Yusuf berketetapan hati untuk tidak berbuat dosa dengan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan istri Potifar, maka Daniel dan teman-temannya berketetapan hati
untuk tidak melanggar firman Tuhan. Mereka ingin tetap taat kepada firman dan tidak memberi diri dinajiskan oleh makanan-makanan. Walaupun itu makanan paling enak, tetapi itu makanan yang dilarang oleh firman Tuhan. Yusuf hidupnya tetap bersih. Daniel dan teman-temannya hidupnya tetap bersih. Apa yang membuat itu? Karena mereka berpegang kepada firman Tuhan. Pemuda ketiga yang hendak saya sampaikan di dalam firman Tuhan yang diberitakan kepada kita adalah pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan mengungkapkan ketika dia baru saja selesai dibaptis. Dalam keadaan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Dan di padang gurun dia berpuasa selama 40 hari. Dan di padang gurun dia dicobai oleh iblis. Firman Tuhan berkata ketika dia pada saat sangat laparnya. Ketika perutnya begitu lapar. Iblis datang mencobai dengan berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita memerlukan sesuatu, lalu kita punya kuasa untuk mengubah sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, itu kan sesuatu yang wajar. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau mengikuti apa yang dikatakan iblis. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Lalu ketika iblis gagal mencobai Tuhan Yesus untuk menyuruh dia atau meminta dia mengubah batu menjadi roti, maka iblis membawa dia ke sebuah bukit yang tinggi. Lalu dari atas bukit yang tinggi itu, dia memperlihatkan mengenai kota-kota yang besar. Dia memperlihatkan kerajaan dunia. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah semua kuasa yang ada itu. Lihatlah semua kekayaan yang ada itu. Itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku diberi kuasa untuk memberikan kepada siapa saja yang ku mau kasih. Asal dia menyembah aku. Karena itu aku akan memberikannya kepadamu. Kalau engkau mau menyembah aku. Itu adalah perjuangan yang luar biasa. Seks adalah perjuangan yang paling berat. Salah satunya saat ini, saudara-saudara. Yang kedua, soal jasmani, soal materi, soal kekayaan. Banyak orang mengalami hidup yang menderita karena ingin cepat kaya. Ingin cepat punya ini, ingin cepat punya itu, ingin cepat punya ini. Akibatnya, ada yang masuk penjara. Bahkan orang yang sudah punya jabatan yang bagus. Seperti ibu jaksa yang ditangkap itu. Hidupnya penuh dengan glamor. Sekarang berakhir menjadi seorang narapidana. Atau seorang tersangka. Itu begitu kuatnya godaan daripada dunia ini. Dengan menawarkan kemewahan, kekayaan, kebanggaan. Beberapa orang muda telah meninggalkan imannya hanya supaya jadi terkenal, menikah dengan orang yang berpangkat tinggi, menikah dengan orang yang terkenal, berjuang mempertahankan iman. Begitu berat. Yang ketiga, kita bagaimana belajar bagi Tuhan Yesus menolak, mengalahkan cobaan iblis itu. Dengan berkata, ada tertulis, hanya Allah yang patut disembah. Dan hanya kepada dialah kita menyembah.
Yang ketiga, ketika iblis gagal memberikan dalam pencobaan yang kedua, dia membawa Yesus ke atas hubungan bait suci di Yerusalem. Lalu dia mengutip firman Tuhan supaya Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait suci itu. Lalu Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Perjuangan iman yang ketiga adalah dalam hal ajaran kebenaran. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kebenaran firman Tuhan banyak diselewengkan. Ajaran-ajaran begitu banyak, tetapi tidak semuanya di dalam kebenaran. Saudara-saudara, orang lebih suka mendengarkan apa yang enak dia dengar daripada dia mendengarkan firman Tuhan. Pengkhotbah-pengkhotbah dicari orang jika pengkhotbah itu membuat dia tertawa, membuat dia merasa nyaman tanpa teguran. Itu yang dicari oleh banyak orang. Iblis pandai memelintir firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa ada 3 jenis yang terus-menerus berusaha untuk menghancurkan iman seorang muda. Yang pertama seperti yang dialami oleh Yusuf, oleh Daniel, itu supaya mereka meninggalkan kekudusan. Yang kedua, mengalami godaan seperti yang dicobakan iblis kepada Yesus, yaitu supaya mata mereka terpaku kepada kekayaan dunia ini. Dan yang ketiga, ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang secara halus, dengan pelan, dengan licik, menuntun mereka keluar dari kebenaran firman. Bagaimana supaya bertahan? Yusuf mengatakan, dengan berpegang kepada firman Tuhan. Daniel berkata, dengan berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dia mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis dalam peristiwa pencobaan, bukan dengan kuasa dari sorgawinya, tetapi dengan firman Tuhan, dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan mentaati firman Tuhan. Karena itu, orang-orang muda yang dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk hidupmu. Jangan engkau biarkan imanmu hancur hanya karena masalah-masalah yang disampaikan tadi. Mari sebagai orang tua, kita didik anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengawasi mereka. Bukan saja di luar, kita tidak bisa mengawasi mereka. Di rumah pun kita tidak bisa mengawasi mereka. Kita tidak tahu apa yang mereka tonton di kamar mereka. Kita tidak tahu apa yang mereka percakapkan dengan teman-teman mereka. Tapi kalau ada firman Tuhan di dalam hati mereka, ada firman Tuhan di dalam hidup mereka, firman Tuhan itu akan melindungi mereka. Firman itu akan menjaga mereka. Berjuang mempertahankan iman hanya bisa dimenangkan jika kita memiliki firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, berpegang dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati.